Welcome to Ayah Hadir bersama saya Yeri Pati Nasrani. Apa kabar semuanya? Yuk mendekat, kita ngobrol lagi. Gimana kabarnya teman-teman? Baik semua, berharap semua dalam keadaan yang baik. Dan senang sekali bisa menyapa kembali dalam channel ini tentunya. Kalian pernah nggak melihat ayah kalian malam-malam duduk sendiri di teras atau di tempat-tempat favorit dia ketika yang lain udah tidur? Mungkin ngerokok sendirian sambil merenung, pernah gak? Saya dulu sering banget ngelihat ayah saya kayak gitu. Kenapa ya? Nah sekarang setelah menjadi seorang ayah, saya ngerti. Nah dalam episode kali ini, saya ingin share mengenai keletihan seorang ayah. Saya yakin banyak ayah di sini juga melakukan hal yang sama. Kita tidak menunjukkan keletihan kita pada anak-anak kita. Kita akan jadi super power anak-anak kita. Mau secapek apapun, mau kita dimarahin bos, mau kita 3 jam di jalan, mau hari ini kita nggak dapet duit, mau kita hari ini ngalamin hal yang nggak baik, tapi kita akan tutupi keletihan kita. Tapi tentulah kita tidak bisa memungkiri bahwasanya keletihan itu ada. Keletihan yang menumpuk dan menumpuk dan menumpuk, yang terkadang itu menjadi bom waktu yang satu saat bisa menghancurkan banyak area penting dalam kehidupan kita sebagai seorang suami maupun seorang ayah. Keletihan itu bagai sahabat ketika seseorang menjadi seorang ayah. Ingat, mungkin anak pertama kita ketika lahir, kita mulai begadang, bikin susu, mijitin istri kita, habis itu kita kerja. Di kantor harus jadi karyawan yang baik, harus jadi bos yang baik. Di jalan kita mesti jadi teladan yang baik. Dimanapun kita harus jadi orang-orang yang baik. Sampai rumah kita harus jadi ayah yang baik dan suami yang baik. Tanpa sadar, seakan tidak ada ruang untuk mengatasi keletihan-keletihan kita. Makanya banyak ayah ketika tidak bisa mengatasi keletihannya, mereka memutuskan untuk mengambil kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang justru sangat-sangat merugikan. Mulai terlibat dalam minuman-minuman keras contohnya, atau pornografi ketika dapat tugas luar kota, itu seperti keluar kandang, melakukan hal-hal brutal yang sebenarnya dia tahu persis itu tidak boleh. Demi apa? Demi mengatasi keletihan yang menumpuk selama ini. Melakukan hal-hal yang mungkin nggak melakukan hal-hal seperti yang saya ucapkan, tapi sejak dia sampai rumah, sampai menjelang tidur, tidak pernah lepas dari handphone, entah itu berita, entah itu main game dan sebagainya, sehingga dia mengabaikan istri dan anaknya. Saya mendorong siapapun ayah yang menonton dan menyaksikan tayangan ini, jangan pernah melakukan hal-hal yang buruk untuk mengatasi keletihan kita. Belajarlah urai keletihan kita. Carilah komunitas-komunitas yang positif. Kalau suka olahraga bisa join dalam komunitas sepeda, olahraga yang lain dan sebagainya. Mulai bergaul dengan komunitas-komunitas spiritual, apapun agama dan kepercayaanmu. Atau mungkin menjadwalkan liburan-liburan bersama keluarga yang juga bisa menjadi momen-momen healing kita. Jangan pernah patah arah dan semangat untuk bisa mencari cara bagaimana keletihan kita itu bisa kita atasi tanpa melakukan hal-hal yang negatif. Saya pernah ngobrol dengan beberapa anak-anak, lalu saya tanya, apa ekspektasi mereka terhadap orang tua mereka? Jadi saya tanya anak-anak random, dan ternyata banyak sekali jawabannya begini. Anak-anak itu tidak mau ketika ayahnya pulang dalam pekerjaan, ayah mereka tetap membawa keletihan dalam pekerjaan. Jadi keletihan yang dibebankan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak lagi bisa enjoy ayah mereka. Karena yang mereka dapatkan bukan kehadiran seorang ayah dalam hidup mereka, tapi keletihan-keletihan yang seorang ayah tidak bisa atasi. Lalu dengan sengaja dia mendeliver keletihan itu menjadi hal-hal sensitif pada anak-anaknya. Dia menjadi posesif, menjadi sensitif, tidak bisa bernalar dengan sehat,
dan mulai melampiaskan keletihan-keletihannya kepada anak dan keluarganya, sehingga anak-anak mereka tidak pernah lagi merasakan cinta yang sejati, kehadiran yang sejati. Karena setiap kali mereka melihat ayah mereka, maka mereka melihat bungkusan tebal adalah keletihan-keletihan yang ayah mereka bawa terus dan dilampiaskan pada anak-anak. Contoh, handphone mana yang paling sering kita reject? Bos apa anak-anak kita? Pernah nggak kita dalam satu fase kita takut nggak angkat telepon dari bos, tapi kita merdeka banget untuk mereject telepon dari anak kita yang kadang mereka telepon menanya hal-hal yang nggak penting, Legonya atau Barbie-nya atau tayangan filmnya atau ada hal yang mereka nggak ngerti. Tapi terkadang banyak ayah lebih mampu mereject nomor-nomor telepon dari anak dan dari rumah dibanding atasan-atasan mereka, sehingga kita tidak lagi meletakkan anak di tempat yang semestinya, yang spesial karena keletihan-keletihan kita. Ini salah satu contoh. Kalau kita punya helper atau seorang pembantu di rumah, pertanyaan saya, apakah kita akan mempercayai kunci berangkas uang dan harta kita di rumah untuk dipegang sama helper atau seorang pembantu di rumah? Saya jamin 1000% tidak akan ada seorang tua yang mau menitipkan kunci berangkasnya kepada helper yang ada di rumah. Karena apa? Karena itu terlalu berharga untuk dipercayakan pada seorang helper. Tapi ketika dia tidak berani mempercayakan kuncinya, justru dia mempercayakan anaknya untuk dibesarkan oleh seorang helper yang ada di rumah. Hal itu terkesan dan menunjukkan bahwasanya uang di berangkas lebih berharga dibanding anak kita sendiri. Ayah, temukan cara yang positif dan baik bagaimana kita bisa mengatasi keletihan kita sebagai seorang ayah. Rencanakan rencana-rencana yang baik dan proporsional. Planningkan keuangan kita dengan baik untuk bisa kita memiliki momen dan waktu untuk mengatasi keletihan-keletihan kita. Sehingga satu saat seletih apapun kita tetap bisa menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di depan maupun di belakang keluarga kita. Jadi seorang ayah memang meletihkan. Kadang rumah berantakan, dompet berkurang. Tapi percayalah, one day hati kita akan dipenuhi oleh cinta dan tanggung jawab. Sampai ketemu lagi para ayah dan semua yang menyaksikan episode ini. Berharap bisa terus bersinergi di dalam episode-episode Ayah Hadir bersama Daniel Mananta Nekpo. God bless you.